Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 5 mata kuliah Ilmu Gizi dan Kesehatan yang diampu oleh Ibu Sukarjati Pamungkas akan mempresentasikan materi hasil diskusi kelompok kami mengenai mikronutrisi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang pertama ada Nadia Nurul Aini NPM 46, Nida Hamidah NPM 88, dan Danang Nasih Unasya NPM 113. Sebenarnya apa sih mikronutrien itu? Mikronutrien adalah zat gizi atau nutrien yang diperlukan oleh tubuh manusia dalam jumlah kecil, yaitu kurang dari 100% mikrogram per hari untuk melaksanakan fungsi fisiologisnya. Mikronutrien terdiri dari vitamin dan mineral dan tidak dapat disintesis oleh tubuh. Mikronutrien meliputi berbagai macam jenisnya yang memiliki peran dan fungsi yang beragam pula. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai mikronutrien yang penting untuk memelihara fungsi jantung. Dalam mempertahankan peredaran darah atau sirkulasi, otot jantung harus memperoleh suplai gizi yang adekuat untuk memelihara fungsinya. Selain diperlukan mikronutrien normal untuk penyediaan energi, jantung juga sangat rentan terhadap definisi mikronutrien tertentu. Berikut beberapa mikronutrien yang penting untuk memelihara fungsi jantung. Yang pertama ada tiamin. Tiamin terlibat dalam pelepasan energi melalui reaksi biokimiawi. Tanda defisiensi meliputi pembesaran jantung dan edema, yang terkait dengan meningkatnya kadar pirufat dan laktat dalam darah, serta menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan beban kerja jantung. Tiamin dapat memperbaiki fungsi jantung pada pasien dengan gagal jantung kronik. Yang kedua ada selenium. Selenium bertindak sebagai antioksidan dan defisiensi zat ini telah dihubungkan dengan kardiomiopati yang kasus beratnya terkait dengan nekrosis multiple di seluruh otot jantung. Akan tetapi kasus ini jarang terjadi. Mikronutrien yang penting untuk memelihara fungsi jantung yang ketiga yaitu kalium, kalsium, dan magnesium. Kadar kalium, kalsium, dan magnesium plasma harus dipertahankan dalam batas yang ketat agar aktivitas listrik di jantung dapat berjalan dengan normal. Kadar abnormal ketiga mineral ini dapat mengakibatkan aritmia, yang kemungkinan lebih mencerminkan proses patologis atau efek kerja obat ketimbang ketidakcukupan dalam diet. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai mikronutrien yang dapat mempengaruhi tekanan darah. Berikut mikronutrien yang dapat mempengaruhi tekanan darah antara lain yang pertama natrium. Natrium adalah kation utama dalam darah dan cairan ekstraseluler yang mencakup 95% dari seluruh kation. Perubahan kadar natrium dapat mempengaruhi tekanan darah, tetapi tidak dengan sendirinya. Perubahan kadar natrium ini dapat menyebabkan tekanan darah tinggi, dan dengan mengurangi asupan natrium, maka dapat menurunkan tekanan darah. Natrium dapat ditemukan pada produk daging, keju, hingga kudapan kecil seperti makanan dan minuman kemasan. Mikronutrien lain yang dapat mempengaruhi tekanan darah yaitu kalium. Kalium merupakan ion intraseluler dan dihubungkan dengan mekanisme pertukaran dengan natrium. Peningkatan asupan kalium dalam diet telah dihubungkan dengan penurunan tekanan darah. Hal ini dikarenakan kalium memicu natriuresis atau kehilangan natrium melalui urin. Dengan demikian, diduga bahwa peningkatan asupan kalium untuk mengimbangi natrium dalam diet bermanfaat juga bagi kesehatan jantung. Kalium terdapat pada sayuran, kentang, dan kacang-kacangan. Berikutnya ada kalsium. Kalsium juga penting dalam meregulasi tekanan darah. Diet yang kaya akan kalsium terbukti efektif untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada magnesium. Kadar magnesium yang normal dapat mempertahankan tonus dan berimplikasi pada kontrol tekanan darah.
Magnesium juga dapat melindungi otot jantung dari kerusakan. Maka sumber magnesium diantaranya adalah serelia, berbiji utuh atau tidak digiling, kacang-kacangan, legum atau polong-polongan, dan sayuran berwarna hijau. Selanjutnya pembekuan darah oleh kadar mikronutrien. Vitamin K atau menadion biasanya disebut sebagai vitamin anti pendarahan atau hemaragi. Memiliki fungsi sangat penting yaitu untuk pembentukan protombin. Nah, protombin ini nantinya berperan dalam proses pembekuan darah. Vitamin K merupakan kofaktor dari enzim karboksilase yang dengan melalui berbagai reaksi kimiawi akhirnya mampu mengikat ion kalsium yang diperlukan dalam proses pembekuan darah. Vitamin K dapat mencegah terjadinya pendarahan yang berlebihan, terutama pada pasien yang akan dilakukan operasi. Jika vitamin K tidak terpenuhi, maka proses pembekuan darah akan terganggu. Selain itu, vitamin K juga berfungsi sebagai kofaktor enzim untuk mengkatalisis reaksi karboksilasi asam amino asam glutamat. Nah, bahan makanan yang mengandung vitamin K antara lain hati, biji-bijian, dan sayur-sayur berdaun, buncis, kacang polong, brokoli, dan kol. Semakin hijau warna daunnya, maka akan semakin tinggi kandungan vitamin K-nya. Kemudian, mikronutrien yang penting dalam pembentukan dan fungsi sel darah merah. Nah, sel darah merah sendiri mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan dan juga karbon dioksida ke paru-paru. Pengangkutan oksigen terjadi melalui penggabungan hemoglobin dengan suatu molekul yang mengandung besi fero atau besi bervalensi 2. Oleh karena itu, besi merupakan komponen kritikal dalam fungsi sel darah merah. Absorpsi besi dikontrol secara ketat agar sesuai dengan kebutuhan tubuh. Hal ini disebabkan besi bersifat toksis terhadap sel karena sifatnya yang pro-oksidan atau memacu oksidasi. Tidak ada mekanisme yang memungkinkan terjadinya ekskresi besi yang diabsorpsi selain melalui kehilangan darah atau perombakan sel. Pemecahan RBC dalam sistem retikuloendotelial merupakan sumber besi endogen sampai dengan 25-30 mg besi diangkut ke seluruh tubuh setiap hari dari lokasi absorpsi atau dilepaskan untuk disimpan atau digunakan. Nah, nutrien lain yang mempengaruhi sel darah merah antara lain yang pertama tembaga, yang kedua ada vitamin A, yang ketiga itu ada riboflavin, yang keempat ada piridoksin atau vitamin B6, yang kelima ada folat dan vitamin B12. Nah, nutrien ini sangat mempengaruhi sel darah merah. Yang pertama tadi adalah tembaga. Tembaga terdapat dalam sel darah merah dan dalam plasma sebagai seruloplasin. Zat ini mengubah zat besi fero menjadi bentuk feri yang berikatan dengan transferin untuk dibawa ke lokasi sintesis atau penyimpanan. Defisiensi tembaga dapat menyebabkan anemia hipokromik.
Selanjutnya ada vitamin A. Nah, vitamin A ini memfasilitasi penggunaan cadangan besi untuk hemopoiesis. Defisiensi vitamin A dapat menyebabkan anemia defisiensi besi atau IDA. Yang ketiga tadi adalah riboflavin. Riboflavin dapat menyebabkan anemia hipokromik sebagai akibat gangguan absorpsi besi. Yang keempat ada piridoksin atau vitamin B6. Piridoksin digunakan dalam proses penggabungan besi ke dalam hem dan berperan dalam pembentukan sel darah merah. Yang terakhir adalah folat dan vitamin B12. Nah, di sini digunakan dalam pembentukan purin dan pirimidin untuk sintesis DNA dan RNA. Folat membawa unit karbon tunggal yang berasal dari asam amino yang digunakan dalam biosintesis. Sedangkan vitamin B12 diperlukan untuk melepaskan unit karbon tunggal dan meregenerasi folat agar dapat menerima unit karbon. Defisiensi folat maupun vitamin B12 menyebabkan sel yang sedang berkembang tidak mampu memperbanyak DNA sebelum pembelahan. Oleh karena itu, sel darah merah yang dihasilkan berukuran besar, berdensitas lebih rendah, dan lebih sedikit jumlahnya. Selanjutnya yaitu peran mikronutrien dalam berbagai jalur metabolik penghasil energi, serta peran lain mikronutrien dan interaksi diantaranya. Yang pertama, tiamin atau vitamin B1. Peran tiamin dalam metabolisme karbohidrat sebagai konfaktor. Yang pertama, piruvat dehidrogenase. Enzim ini berperan dalam pembentukan asetil koenzim A dari piruvat pada awal siklus TCA. Yang kedua, alfa ketaglutatrat dehidrogenase dalam siklus TCA. Yang ketiga, asam keto rantai cabang dehidrogenase yang menyempurnakan metabolisme valin, leusin, dan isoleasin. Yang keempat, transketolase dalam jalur pentose fosfat yang memetabolisme glukosa merupakan sumber NADPH untuk sintesis asam lemak dan steroid, serta ribose fosfat untuk sintesis DNA. Definisi tiamin terutama mempengaruhi otak dan sistem saraf, mengakibatkan neutropati dan perubahan pada susunan saraf pusat. Yang kedua yaitu riboflavin atau vitamin B2. Riboflavin membentuk unsur penyusun dua koenzim flavin. Koenzim flavin berperan dalam yang pertama oksidasi asam lemak, yang kedua katabolisme purin dengan katin oksidase, yang ketiga sintesis neurotransmitter dengan monoamin oksidase, yang keempat metabolisme obat dengan enzim oksidase, yang kelima glutathione reduktase berperan sebagai antioksidan. Selain itu, riboflavin berinteraksi dengan nutrien lain dalam metabolisme folat, piridoksin, dan vitamin A, konversi triptofan menjadi niacin, serta absorpsi bahan dari saluran cerna. Yang ketiga yaitu niacin atau asam nikotinat dan nikotinamida, digunakan untuk membentuk nikotinamida adenin dinukleotida atau NAD dan NAD fosfat atau NADP. Nikotinamida dapat disintesis dalam tubuh dari triptofan meskipun tingkat konversinya rendah, biasanya 60:1. NAD umumnya bertindak sebagai akseptor hidrogen pada reaksi oksidatif, membentuk NADH yang diperlukan untuk gluconeogenesis. NADP umumnya digunakan sebagai NADPH dalam reaksi yang memerlukan energi seperti sintesis asam lemak, glutamat, dan kolesterol. Yang keempat yaitu vitamin B6. Peran metabolik utama vitamin B6 meliputi A. Metabolisme asam amino. Lebih dari 100 enzim menggunakan PLP sebagai koenzimnya. Reaksi yang melibatkan PLP diantaranya transaminasi, deaminasi,
dekarboksilasi, dan transsulfurasi. B. Fosforilasi glikogen. Pelepasan glukosa dari cadangan glikogen memerlukan PLP sebagai koenzim. C. Regulasi aktivitas hormon meroid. PLP menghentikan kerja hormon steroid pada reseptor nukleus. Yang kelima yaitu asam pantotenat. Berperan dalam siklus TCA, oksidasi karbohidrat dan asam amino kantogenik, serta sintesis asam lemak. Koenzim A terlibat dalam sintesis asetilkolin, kolesterol, asam hyaluronat, dan kondroitin sulfat dalam sendi. Yang keenam atau yang terakhir yaitu biotin. Biotin berperan sebagai konfaktor untuk enzim karboksilase yang membawa unit karbon dioksida dalam berbagai jalur metabolik. Proses metabolik tersebut meliputi gluconeogenesis dan sintesis asam. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.